Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Hairunisa dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 mengenai ketenaga kerjaan. Secara umum, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan biasanya timbul dari faktor pendidikan maupun tingkat perekonomian yang cenderung rendah. Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Penyebabnya bisa juga tingginya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan lapangan kerja yang ada, atau bisa juga rendahnya kualitas SDM di Indonesia sehingga membuat pengangguran meningkat. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah muncul dari tenaga kerja produktif yang bertambah dan tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas tenaga kerja bisa juga dari rendahnya pendidikan di negara kita. Ketimpangan ekonomi yang ada maupun kualitas dari tenaga kerja kita menyebabkan timbul salah satu masalah terbesar ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran. Jenis-jenis tenaga kerja menurut konsep angkatan kerja meliputi yang pertama penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dan yang kedua penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, ada yang sedang mencari kerja. Dan yang ketiga, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. Tenaga kerja menurut keahlian meliputi yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Dan yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat dalam pengalaman kerja. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Selanjutnya, menurut status pekerjaan meliputi yang pertama pekerja lepas, biasa disebut dengan freelance, adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Dan yang kedua, pekerja kontrak, seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan perjanjian tertulis. Dan yang ketiga, pekerja tetap, seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup tenaga kerja. Yang pertama, lingkup laku pribadi. Ini berkaitan dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum itu dapat berlaku. Yang dimaksud, siapa saja dibatasi hanya terbatas pada buruh atau pekerja, majikan atau pengusaha, dan pemerintah atau penguasa. Dan yang kedua, lingkup laku menurut waktu. Ini berkaitan dengan kapan satu peristiwa tertentu diatur oleh satu hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, lingkup laku menurut wilayah. Ini berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi batas-batas atau dibatasi kaidah hukum. Yang keempat, lingkup waktu menurut hal ikhwal berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi objek peraturan suatu kaidah hukum. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.